Diulangi kembali. Yang pertama sekali dijadikan Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Ibnu Abbas nukilan daripada Hakim At-Tirmizi adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini bermakna daripada kata rahmat. Bermakna Allah menjadikan rahmat dahulunya. Maka Nur sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat. Maka Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat. Barang siapa yang mengikuti jalan daripada Nabi Yuna, maka itu percikan rahmat, maka memercik nur tadi itu kepadanya. Itu dikatakan percikan nur sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah menjadi keberkahan dalam majlis kita dan dapatlah hendaknya diberikan kemudahan pertolongan oleh Allah, dan Allah lah yang sebaik-baiknya memberikan faham. InsyaAllah bunda dan bapa kita diberikan kepahaman oleh Allah dan dapatlah diberikan inayah oleh Allah, pertolongan oleh Allah untuk mengamalkan dan terhindar daripada maksiat, tak luput daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkaitan dengan silakan bunda-bunda yang ingin bertanya, yang ingin bercerita. Sesuai tidak dengan apa yang dinukilkan oleh Hakim Tirmizi selama ini yang kita ceritakan, yang kita bicarakan? Sesuai tidak dengan riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesuai semuanya. Alhamdulillah, yakinkanlah. Berpegang teguhlah. Berpegang teguhlah. Jangan bercerai-berai lagi. Silakan Bunda Yusnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Buya mau nanya, sekarang ini kan saya sibuk ke kebun tiap hari. Di sana hujan-hujan, salat kadang-kadang di gubuk tu kan nggak bisa lama-lama. Kita tidak habis salat taubat, nggak ada kita tawasul. Kayak mana tuh Buya kalau misalnya seringlah tinggal sama ini. Cuman yang saya kerjakan maghrib, isya sama subuh. Kalau dua waktu asar sama zuhur tuh nggak ada tuh. Nggak apa-apa tuh ya, bisa ya. Ada lagi? Lanjutkan dulu, nanti sekalian saya jawab. Ada lagi? Itulah ya. Kadang-kadang tawasulnya kayak gitu. Nggak ada di. Kadang-kadang salat taubat cuman sama salat itu. Nggak ada tawasul di setiap waktu lagi sekarang. Bisa terputus kalau itu ya. Bukan, jangan benar cemas. Bukan, jangan cemas. Ada lagi pertanyaannya. Udah itu nanti aja, akan saya jawab sekalian. Udah. Bagaimana keluarga di Aceh, sehat semua? Alhamdulillah ya. Cuman sekarang sering masih banjir juga Bu ya. Hujan sama ini hujan terus di sini. Iya. Bisa jawab? Jawab ya. Kami kalau nggak dabling ini. Itu tidak terputus Bunda. Ada Bunda lakukan amalia-amalia tadi itu, walaupun ada kesibukan Bunda, tetapi masih Bunda sempatkan di maghrib dan isya tadi itu, alhamdulillah. Tidak apa-apa Bunda. Yang utama bagaimana? Di saat bekerja tadi itu, rasakan kasih sayang Allah. Itu yang lebih utama. Rasakan pertolongan Allah. Di saat kita bekerja, di saat kita mencangkul, apa tadi itu, rasakan di situ. Nah nanti ketika ada kesempatan, maka Bunda di maghrib tadi dan di isya, lakukanlah. Umpamanya ketika zuhur, ketikanya subuh tadi itu, ketika asar tadi itu tidak dapat, tidak jadi masalah Bunda. Itu bukan terputus Bunda. Bukan terputus. Bukan. Sudah jelas.
Sesibuk pun apa bunda-bunda dan bapak kita ketika kesibukan tadi itu, selalu rasakan Allah dalam segala keadaan. Itu lebih baik. Nah, ada kesempatan luang waktu kita, solat maghrib dan isya tadi itu. Tawasul kita berzikir kita dengan kelengkapan tadi itu. Itu juga lebih baik. Sudah jelas bunda, Yusna ini. Tidak ada paksaan, tertekan kita harus begitu terus. Tidak bunda. Allah akan memberikan terus kemudahan-kemudahan apabila ada kesungguhan kepada kita. Yang utama, sebelum kita bekerja, ya Allah ya Tuhanku, aku tidak mampu bekerja ya Allah, kecuali di atas kodrah, ilmu, iradah, pertolongan-Mu lah aku dimampukan untuk bekerja ya Allah. Aku tidak mampu mengingat-Mu ya Allah, kecuali daripada pertolongan-Mu ya Allah. Maka kita bekerja menjenggol tadi itu, rasakan di gerak dan diam tadi itu. Maka hati tadi itu terputus Allah, Allah. Setiap mencangkul tadi itu, di gerak dan diam kita merasakan tadi itu. Sudah paham inti sehari ini, Bunda? Insyaallah udah ya. Udah, makasih ya. Jazakumullahu khairan. Sudah hilang was-wasnya? Nah, Bunda ragu di situ kan? Cemas betul itu. Oh, terputus ini terputus tadi. Enggak. Ya, karena sudah lega? Karena kan udah lega ya. Tadi kayak takut, kayak mana sempatnya. Kadang hujan-hujan lah ya di situ jaga di gubuk tuh salat. Kadang-kadang kalau di kebun orang, kadang-kadang di tanah terus langsung saya tikar sikit di dalam lapang tuh, di mana ada lapang tuh di situ saya salat. Nah, yang kedua, ketika ada cahaya matahari tadi itu, ketika ada hujan tadi itu, kita rasakan rahmat Allah. Jadi di segala keadaan selalu ingat. Paham Bunda kan? Paham ya Tuhan. Ada lagi mau diceritakan? Ada ditanyakan? Udah dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda-bunda kita yang lain, ada pertanyaan lagi nih? Ada mau diceritakan, saudara-saudaraku, Dinda, saudaraku Fikri, Bunda Ozi, Bunda Ali, Bunda Nur, Bunda Nelly, Bunda Dharma, silakan. Atau bunda-bunda dan bapak kita yang di bawah, silakan. Masih ada kesempatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. yang kami muliakan, alhamdulillah saya bisa mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas pencernaannya guru ilmunya di atas kemudahan dan pertolongan Allah Ta'ala. Luar biasa sekali guru ilmu Allah yang telah dijelaskan oleh guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, guru. Amin, insya Allah, saudaraku Fikri. Senang saya mendengarkan bahasa seperti itu. Subhanallah. Ya, itu aja guru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini tadi kita melihat dalam suatu riwayat Hakim Tirmizi ini yang keterkaitan kepada Hakim Tirmizi, murid pemimpin wali abdal daripada guru besar ulama tasawuf, lahir di Termes 820 Masehi, wafat di Termes 932 Masehi. Bidang keilmuan, yang pertama tasawuf, yang kedua logika, yang ketiga adalah hadis. Guru. Yang pertama gurunya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ini laduni ini. Hakim Tirmizi ini dapat laduni. Maka seseorang yang mensyarahkan tadi itu tidak sembarangan.
harus keterkaitan dengan zaub juga dengan untuk masyarakat kita punya tadi. Jadi kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tetapi kita masyarakat di atas kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka berkesesuaian. Bukan kita tahu, tetapi Allah yang memberitahu. Yang kedua, Ali bin Hasan At-Tirmizi, yakni ayahnya. Yang ketiga, Qutaibah bin Sa'id As-Sagafi Al-Baqi. Yang keempat, Jarub bin Muaz As-Sulami Al-Tirmizi. Yang kelima, Salih bin Abdullah Al-Tirmizi. Murid daripada Hakim At-Tirmizi. Di sini banyak guru Hakim Tirmizi ini, tetapi kita membacakan hanya sedikit saja. Abu Muhammad Yahya bin Mansur Al-Qadi, Mansur bin Abdullah bin Khalid Al-Harawi, Hasan bin Ali Al-Jurjani, Abu Bakar Al-Waraq. 5. Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al-Hasaimi. Ulama yang terpengaruh dengan Hakim At-Tirmizi, Ibnu Arabi. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, Syekh Amar bin Muhammad Al-Badilisi. Maka Hakim At-Tirmizi dan Ibnu Arabi pun mengikuti daripada Hakim At-Tirmizi ini. Alhamdulillah, insyaAllah bermanfaat kepada kita dunia dan akhirat, dan dapatlah bermanfaat kitanya atas izin Allah, atas rahmat Allah, atas inayah Allah, bermanfaat kita hendaknya kepada makhluk Allah yang lainnya. InsyaAllah. Mana budak-budak kita ini mau bertanya kah? Silakan. Berbeda itu Bunda Harwi, berbeda. Silakan Bunda. Ini bunda-bunda kita pada tiarap semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam, Dinda. Syekh, saya mau cerita sedikit, Syekh. Dahulu itu saya pernah bermimpi berjumpa dengan Syekh, tapi mungkin tidak seperti mimpi-mimpi tidak seperti mimpi-mimpi bunda-bunda semua dan bapak-bapak kita. Itu saya berjumpa dengan Syekh itu, saya itu berada di samping kanan saya, itu duduk bersama saya sih, tapi cuma pakai baju pada umumnya saya kalau lagi bertakbik begitu sih. Di situ terlintas di hati saya, terbisik di hati saya itu tentang kedudukannya sih. Jadi di situ saya mencium aroma tubuhnya saya itu seperti aroma bayi lembut sih. Iya. Alhamdulillah sih. Apakah itu terkaitan dengan Robita juga sih atau bagaimana sih? Dan yang kedua itu betul-betul sih namanya perjalanan kerohanian itu tidak mudah, iya, tidak mudah sih. Yang saya iktibar yang saya dapatkan itu pada saat kemarin, saya rasakan pada saat bersikir itu kayak melayang-melayang begitu sih, sampai terasa terbuka di ubun-ubun ini sih. Betul-betul namanya ujiannya itu sangat berat sekali sih, baru kita dapat merasakan nikmatnya bersikir sih, namanya mesra itu. Terlintas di pikiran saya itu bagaimana sudah bunda-bunda ataukah Syekh dan bapak-bapak semuanya itu sampai kedudukannya sampai seperti itu. Mungkin sangat luar biasa ujiannya sih. Ini saja saya merasakan tidak seperti bunda-bunda semua, tapi ujiannya sangat berat sih. Iya.
Itu saya dapatkan sih. Alhamdulillah. Mungkin sekian saya itu saja saya bisa sampaikan. Nah, yang pertama itu merupakan sesuatu hal yang diperlihatkan kekhususan tadi itu kepada Dinda. Jadi kita bukan siapa-siapa. Lembut seperti bayi itu kita harus dalam keadaan fitrah. Paham Dinda itu? Itu yang dilihatkan itu, makom itu yang dilihatkan itu. Makam daripada Syekh tadi itu. Iya sih, paham sih. Rahasiakan itu kalau sudah paham. Yang kedua, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang kedua, insya Allah Dinda, mendapatkan kelezatan-kelezatan dan dingin tadi itu merupakan pemberian daripada Allah. Insya Allah dicucuri dan dimandikan air rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan jangan Ya, ada kebencian kita, kedongkolan kita, mengikuti perkara yang haram. Jangan. Jangan pernah benci di hati kita berniat buruk itu, jangan. insya Allah sih. Mohon ridhonya sih. Nah, betul-betul namanya perjalanan koronian saya betul-betul merasakan. Tidak semudah yang apa yang disarankan sih. Betul-betul. Iya. Iya sih. Mungkin sih begitu saja sih. Alhamdulillah, mungkin budak-budak semua ada yang mau disampaikan kepada si kita. Dipersilakan. Nah, silakan Bunda. Kita ketuk dulu itu. Bunda Nur tertidur kan? Bunda Dharma, Bunda Nelly, Bunda Alit, Bunda Ozi, silakan. Sekiranya ada mau disampaikan, diceritakan. Silakan Bunda Dharma, cerita. Bunda Nur kita begini. Udah ngantuk-ngantuk. Silakan Bunda, silakan. Sudah tidur. Silakan Bunda. Bu ya, kalau saya bukan kajian yang saya mesti cerita sekarang. Ada rezeki lagi terkumpul ini sedikit Bu ya, lebih 2 juta. 3.050.000 alhamdulillah. Nanti besok pagi kalau panjang umur sehat dikirim insyaallah. Dengan teman-teman itu 11 orang kumpul sedikit untuk tukang Bu. Iya. Ya, Bunda kumpulkan dahulu, nanti tadi juga peninjauan daripada sapi satu lagi. Alhamdulillah bunda-bunda kita dengan kesatuan di atas kasih sayang Allah, di atas kemudahan dan pertolongan Allah, bunda-bunda kita dapat mengumpulkan korban 2 ekor sapi yang telah didilkan, 1 seekor sapi yang beratnya 130 kilo sampai 150 kilo yang telah kita bayar DP-nya, sehingga nanti pada harinya baru kita diantarkan oleh penjual sapi tadi itu. Mereka yang merawatnya dengan harga kemarin itu 19.300.000. Yang berat sapi yang ianya keturunan daripada sapi semental, beratnya 130 kilo sampai 150 kilo dalam tafsiran dagingnya. Insya Allah nanti kita akan salurkan kepada orang-orang yang betul membutuhkannya. Maka insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah, akan saya terjun langsung nanti akan membagikannya. Yang pertama, surau yang telah kita infakkan, insya Allah sekarang dalam tahap finishing, telah rampung sekitar 90%. Tinggal lagi pemasangan plafon dan pintu telah kita bayar lunas, dan pengecatan besok kita transfer uangnya untuk cat dan juga untuk pemasangan keramik. Untuk surau 1 ekor dan satu lagi ada surau yang lain untuk 1 ekor yang jarang sekali masyarakatnya
tidak berkorban di sana. Ada anggaran kurang lebih masjid itu 5 tahun tidak ada korban di situ. Maka kita akan salurkan secara langsung kepada fakir-fakir miskin yang janda-janda tidak mampu. Nanti akan saya langsung yang membagikannya nanti. Jadi menyebar di situ. Bukan satu surau saja, tetapi menyebar luasnya. Insya Allah menjadi manfaat untuk masyarakat sekitar dan masyarakat yang lainnya. Yang mana kita korbankan tadi atas bunda-bunda kita. Alhamdulillah bunda ya. Ya, alhamdulillah Bu ya. Dan itu di surau itu karena tidak adanya surau, puluhan tahun di situ di surau itu yang dibangun itu tidak ada kurban bunda. Kasihan. Menangis masyarakat di situ mengetahui bahwa ada kurban di situ. Baru jemaah membangun surau, langsung juga kurban di situ. Terharu mereka. Sangat luar biasa itu pertolongan Allah. Jadi biar Dilapangkan masjid yang besar di luar Buya ada yang kurban, tidak ada yang pernah antarkan ke kurban masuk situ Bu ya. Tidak ada bunda. Maka tadi diselidiki, kakak mencari bermakna ada di situ satu masjid. Di situ nanti kita antarkan satu sekor sapi. Di surau yang dibangun ini satu sekor sapi. Jadi meluas dianya. Insyaallah Bu. Nanti di surau itu dua-duanya kelebihan daging nanti mubazir tidak boleh. Iya, begitu Bu ya. Harus disebarkan. Kita lihat kondisi masyarakat yang tidak mampu tadi itu, di situ yang harus dibagikan sehingga dia merasakan dan betul-betul bersyukur akan nikmat Allah tadi itu yang luar biasa. Kalau misalnya kita di kota-kota berkorban kan sudah biasa Iya, memakan betul. daging begitu, tetapi bagaimana masyarakat setempat yang jarang sekali mendapatkan hal itu, kita bagikan syukurnya itu dan keberkahannya itu sangat luar biasa nanti. Betul, Bu. Rasakanlah nanti. Nah inilah yang bunda kumpulkan dahulu, nanti udah selesai, baru tadi kan bunda transfer ke saya kan 5 juta untuk DP. Saya kasih DP tadi itu mengganti uang kakak 2 juta, yang 3 juta ini nanti untuk mendp 1 ekor sapi lagi. Jadi uang itu bunda kumpulkan saja dulu, bunda pegang saja dulu. Nanti ketika sudah apa baru kita lunasi semuanya. Insyaallah Bu. Yang maksud saya ini Bu ya, uang surau ini, uang pembangunan surau. Ya. Ada terkumpul 3.050.000 Bu ya. Besok saya store. Insyaallah. Baik bunda. Lain Tadi ada dengan uang kurban. Uang kurban beda Bu ya. Saya kumpul Baik, juga baik. uang. Ya. Baik. Besok kita salurkan untuk membeli cat besok itu. Ya. 3.050.000 sampai sudah salat Isya. Alhamdulillah. Jadi warna cat surau tersebut warna hijau bunda, sesuai dengan warna sorban nanti itu. Ya, insyaallah. Nah inilah bukti daripada kemudahan daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti daripada ketulusan bapak-bapak dan bunda-bunda kita. Maka diumumkan bukan bermakna majlis kita riak, tidak. Supaya Yang pertama, teman, ya. mengkaji ketuhanan harus teraplikasi dalam kehidupan. Diberikan kemudahan dan pertolongan Allah. Pertama sekali kita memberikan santunan kepada janda-janda yang tidak mampu dan fakir miskin, kurang lebih daripada 100 lebih amplop. Dan ada juga kita bersedekah kepada masyarakat sekitar pembangunan surau. Awal mulanya. Setelah itu terkumpul dana, kita berikan juga untuk fondasi daripada surau. Dan alhamdulillah berkelanjutan ke lapangan dan kemudahan yang diberikan Allah dan ketulusan di hati telah diletakkan oleh Allah dalam hati-hati bunda dan bapak kita sampai sekarang beraktivitas dalam pembangunan. Maka masyarakat di situ, pengurusan dan tukang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan atas kemudahan dan pertolongan Allah sebanyak 95% untuk surau itu
Majlis Zikrillah